Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita bersama-sama dalam kasih Tuhan. Sebentar kita akan menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang terus mengalir sampai hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami merindukan pagi hari ini boleh memberi yang terbaik kepadamu. Sebab dalam tiap-tiap perjalanan hidup kami merasakan setiap kebaikan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami pagi hari ini, agar kami benar-benar menikmati setiap kebaikan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu. Ialah masih. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun Tuhan seperti. Mari sidang jemaat Tuhan sekali lagi katakan, kami sembah Tuhan, puji Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, kami sembah. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun, tak seorang. Ini pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Kami semua. Ya. Kami menikmati setiap kebaikan. Kami menikmati setiap anugerah Tuhan yang terbaik. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga lebih meriah lagi katakan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sembahkan dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga seperti Kau. Tak seorang pun juga tak seorang pun juga seperti Kau. Yeah. Haleluya. Beri kemuliaan buat Dia. Dia Yesus kita. Dia Raja kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini semua? Haleluya. Yang baik lambaikan tangan. Ya, di luar sana ada banyak hal-hal yang menakutkan kita. Tapi waktu kita ada di dalam rumah Tuhan, ini saatnya kita bergirang di dalam Tuhan. Kita alami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Dia yang baik. Mari bersuka cita. Waktunya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Goyangkan badanmu saudara ya. Nikmati setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Katakan juga. Bila Roh Allah ada di dalamku, dan menari seperti dapat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku.
Haleluya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh, bukan melompat di dalamku, bukan menari seperti Daud melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Saya lihat ada ibu-ibu yang pengennya goyang, tapi rasanya kok takut ya. Mari kita lambaikan kedua tangan kita. Kalau jempol di atas, kukan menari, kukan menari, kukan menari. Ayo, kukan menari, kukan menari. Kami menikmati setiap kebaikan Tuhan. Lagi, kukan menari, kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, haleluya. Bukan menari, siap menari? Bukan menari seperti Daud menari. Yuk, bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti. Sekali lagi, bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Angkat kedua tanganmu. Bukan menari, bukan menari. Oh, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti. Sekali lagi, bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Haleluya. Bukan menari seperti Daud menari. Amin. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari lagi, bukan menari. Amin. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari. Kami menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam kami. Haleluya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saat kita terus ada dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak takut dalam segala perkara. Saya percaya Tuhan adalah penjaga kita yang luar biasa. Sebentar firman Tuhan akan ditaburkan. Hanya Dialah kekuatan di dalam hidupan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hanya Dia kekuatan di dalam hidup kita. Lewat firman Tuhanlah yang tidak pernah berubah, kita akan menikmati setiap anugerah Tuhan yang terbaik. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati, tiada yang mustahil bagi kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Oh, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita berdiri bersama-sama, kita nikmati setiap anugerah Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kita dengar. Dia kekuatan di dalam hidup kita. Kekuatan di hidupku. Mari adakan pengakuan di hadapan Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, selalu. Oh, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Kami percaya akan kuat kuasa firman-Mu Tuhan. Kami percaya akan anugerah-Mu dalam kami. Firman-Mu tiada berubah Tuhan, tiada berubah dalam kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.
karena kami percayakan Tuhan. Kami hidup karena kami percayakan firman-Mu. Ya dan amin atas hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Mari angkat suara saudara. selalu digenapi. Dengan iman katakan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada Lagi katakan. Ku percaya. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Sebab aku percaya, ya bukan karena melihat, amin namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, oh yang selalu digenap ini hidupku. Ku percaya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Dia tidak berubah. Oh sebab aku percaya. Haleluya. Dialah masakan dalam Dialah masakan Nabi di hidupku. Ku percaya. Sekali lagi saudara, sekali lagi katakan, kami percaya Tuhan. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya. bukan karena melihat, Haleluya. karena firman-Mu tiada pernah Namun karena firman-Mu tiada pernah. Namun karena firman-Mu tiada pernah. Beri Dia kemuliaan dan hormat. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu yang tidak pernah berubah. Firman-Mu kekal. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Firman itu yang kami nantikan pagi hari ini. Dari dasar hati kami yang paling terdalam, kami merindukan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan, sebab kami percaya bukan karena melihat, tapi kami percaya sebab firman-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kami pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bukan karena kita melihat, tapi kita percaya karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Mari bertepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita muliakan Dia hadir bersama dengan kita pagi hari ini. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali sesuai dengan firman-Nya untuk menjemput saudara dan saya dan setiap orang yang menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini
Minggu 31 Januari 2021, hikmat yang mana? Hikmat yang mana? Apa itu hikmat? Mengapa perlu hikmat? Siapa yang perlu hikmat? Hikmat yang mana yang kita perlukan? Dan apa konsekuensi hidup tanpa hikmat? Dan apa faedahnya hidup dengan hikmat? Mari kita melihat lebih dulu arti kata hikmat. Hikmat dalam perjanjian lama ditulis okma. Dalam perjanjian baru, Sophia. Dalam bahasa Inggris dikatakan wisdom. Lalu dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijaksanaan. Jadi hikmat itu adalah kebijaksanaan atau kearifan. Sikap yang bijaksana, sikap yang arif, dan muncul melalui tutur kata yang bijak, yang arif. Hikmat adalah manfaat dari arti suatu makna yang dalam. Terkandung makna yang dalam di dalam hikmat. Nah, ada dua macam hikmat. Yang pertama adalah hikmat manusia. Yang kedua adalah hikmat Allah. Bicara hikmat manusia, itu maksudnya yang datangnya dari manusia itu sendiri. Manusia punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Punya jiwa, punya pikiran, punya perasaan, kehendak, dan kemauan. Jadi hikmat manusia itu datangnya dari manusia itu sendiri. Misalnya, orang tua yang bijak, orang tua yang baik, pasti mengajarkan anak-anaknya berperilaku baik, berperangai baik, dan berkata-kata baik. Nah, kalau anak itu bisa menerima pengajaran orang tuanya, maka dia akan bertindak dengan baik, bertutur kata dengan baik, atau berperilaku dengan baik. Dan itu bisa terjadi di lingkungan di mana anak itu tinggal, atau di mana orang tua itu tinggal. Kita melihat misalnya Musa. Musa pernah dididik dengan hikmat orang Mesir, hikmat manusia. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 22 berkata, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Perkataannya mengandung hikmat. Itu hikmat manusia. Musa pernah dididik dengan hikmat orang Mesir. Bijaksana dalam pandangan manusia. Tapi hikmat manusia itu bisa berubah. Dalam ayat 24 kita membaca tentang kisah Musa. Ketika itu Musa melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Hikmat manusia kadang yang ditonjolkan adalah kekuatan diri, kemampuan diri. Ayat 25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Jadi hikmat manusia sering yang ditonjolkan adalah kekuatan dan kemampuan. Hikmat manusia yang dicari adalah kekaguman manusia. Pikir Musa, dia menolong saudaranya, pikirnya Musa, saudaranya akan mengerti bahwa dia diutus menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak mengerti. Jadi orang-orang yang seperti ini banyak di sekeliling kita dengan hikmat manusia. Seringkali kita bergumam atau orang mulai berkata dengan kekaguman luar biasa ya. Arifnya orang itu, tutur katanya bijaksana, sikapnya bijaksana, kata-katanya menyejukkan. Tapi itu hikmat manusia, muaranya adalah kekaguman, pujian manusia. Sering kita dengar orang memuji atau kita memuji orang lain. Sedang hikmat Allah itu melebihi hikmat manusia. 1 Raja-Raja 4 ayat 30. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Jadi hikmat manusia bisa berubah. Hikmat manusia mengandalkan, menonjolkan kekuatan diri.
Tapi kita melihat yang kedua adalah hikmat Allah. Hikmat Allah. Musa juga dipenuhi, setelah itu dia diproses Tuhan dan dipenuhi dengan hikmat Allah. Itu membuat Musa sanggup memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Begitu juga dengan orang percaya. Yang Tuhan berikan hikmat Allah, dia akan mampu keluarkan orang dari jalan yang salah kepada jalan yang benar di dalam Kristus. Musa mampu memimpin bangsa Israel karena penuh dengan hikmat Allah. Demikian juga dengan Yosua. Firman Allah katakan Yosua dipenuhi dengan roh kebijaksanaan. Itu memungkinkan Yosua mampu melanjutkan kepemimpinan Musa. Jadi kita melihat di sini, untuk terima hikmat Allah, maka orang harus takut Tuhan. Hikmat manusia datangnya dari manusia, dengan pengajaran-pengajaran manusia. Tapi hikmat Allah datangnya dari Allah. Maka orang yang mau terima hikmat Allah harus datang kepada Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata begini. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi seseorang yang percaya kepada Kristus tidak cukup cuma percaya. Tapi dalam hidup sehari-hari, sebab orang percaya masih ada di dunia. Yesus belum datang yang kedua kali, maka dia selalu dihadapkan dengan persoalan masalah dan sebagainya. Dia perlu hikmat Allah. Dan untuk terima hikmat Allah, orang harus takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu bukan takut kepada Tuhan yang merupakan sesuatu sosok yang menakutkan, bukan. Takut kepada Tuhan itu berjalan sesuai dengan firman. Takut kepada Tuhan itu menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Hikmat Allah beda dengan hikmat manusia. Hikmat Allah itu mengandung nilai-nilai rohani. Dan pusat hikmat adalah hati. 1 Raja-Raja 12, 1 Raja-Raja 8, 1 Raja-Raja 3 ayat 12a. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12a. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hati. Jadi manusia punya hati. Manusia punya pikiran. Manusia punya perasaan, kehendak dan sebagainya. Dan hati itu pusatnya di mana Tuhan berikan hikmat. Nah, hati yang penuh dengan hikmat akan keluar pikiran yang penuh dengan hikmat, pikiran yang bijaksana, perkataannya bijaksana, ucapannya bijaksana, tingkah lakunya bijaksana atau tindakannya bisa bijaksana. Kita kenal Salomo dengan hikmat Salomo, tapi sebenarnya dia punya hikmat karena Tuhan beri dia hikmat. Nah, sesudah dia terima hikmat, akal budinya dibaharui, pikirannya, kehendaknya, semua yang keluar adalah baik. Kita bertanya siapa Salomo itu? Salomo adalah anak kedua dari Daud dengan Batseba. Dan Tuhan memberi nama, menamakan anak itu Yedija. Artinya kekasih Tuhan. Dia lahir dari Batseba, kita tahu siapa Batseba, istri Uria. Lalu apa yang Daud lakukan terhadap Batseba? Tapi kita melihat, lahirlah Salomo, lalu Tuhan mengerti siapa Salomo. Dan Salomo tahu dia ada di dunia ini karena kemurahan Tuhan. Kalau dia lihat latar belakangnya dia, lalu dia bersyukur kepada Tuhan. Maka waktu Tuhan angkat dia menjadi raja ketiga bangsa Israel. Waktu dia masih muda, dia merasa benar-benar dia membutuhkan Tuhan. Ada banyak orang yang waktu pertama kali kenal Kristus, dia sangat membutuhkan Tuhan. Tapi sayang belakangan, ada banyak orang tidak membutuhkan Tuhan. Karena arus dunia ini. Tapi kembali kita melihat Salomo membutuhkan Tuhan. Jadi orang yang menyadari hidup di dunia ini karena anugerah Tuhan, maka dia akan bersandar kepada Tuhan. Amin. Bersandar kepada Tuhan. Satu waktu Tuhan tanya, Salomo mimpi dan Tuhan tanya, kamu mau minta apa Salomo?
Salomo berkata, Tuhan aku minta hikmat. Jadi dia menyadari tugasnya yang besar dan berat. Sebagai seorang pemimpin bangsa yang besar. Dia merasa tidak mampu, dia minta hikmat. Orang yang merasa tidak mampu lakukan sesuatu. Karena tugas yang berat. Artinya karena Tuhan dan pekerjaannya. Maka dia minta hikmat Tuhan. Salomo tidak minta yang lain. Coba kita baca 1 Raja-Raja 3. Ayat 7 sampai ayat 8. Maka sekarang ya Tuhan Allahku. Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja. Menggantikan Daud. Ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Dia merasa belum berpengalaman. Dia masih muda. Dia banyak tidak mengerti. Dia minta sama Tuhan. Kita tahu kita banyak tidak mengerti apa yang akan terjadi dan sebagainya. Maka kita harus minta hikmat Tuhan. Maka kembali kepada Salomo, dia berkata dalam ayat 8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Jadi Salomo merasa tidak sanggup memimpin bangsa Israel tanpa Tuhan. Kita juga tidak sanggup berjalan di dunia ini tanpa Tuhan. Amin. Mari bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Kita akan mampu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Musa yang penuh dengan hikmat. Dia berkata kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak suruh kami, kalau engkau suruh kami berjalan dan engkau tidak berjalan bersama dengan kami tidak mau berjalan. Hidup di dunia ini harus penuh dengan hikmat Tuhan. Nah karena itu Salomo minta hikmat Tuhan dalam ayat 9 kita baca. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatnya yang sangat besar ini. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Jadi sudah lihat ucapan Salomo dengan kerendahan hati. Tuhan berikan aku hati yang faham menimbang untuk menghakimi umatmu. Sehingga dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Di dunia ini kita tahu sudah. Banyak yang jahat, banyak yang baik, banyak yang jahat. Dalam arti perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang jahat itu disodorkan sudah. Kepada semua orang bagaimana kita mau. Bagaimana kita bisa memilih, bagaimana kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Minta hikmat Tuhan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Maka kita perlu hikmat Tuhan. Jadi Salomo minta hati yang faham menimbang. Karena dia punya tanggung jawab yang besar. Nah kita tahu, Salomo punya tanggung jawab yang besar. Tapi apakah kita tahu? Seseorang yang merasa diberi tanggung jawab. Seseorang yang merasa diberi tanggung jawab, pasti dia minta hikmat Tuhan. Sekali lagi, seseorang yang merasa, kecuali dia tidak merasa. Seseorang yang merasa diberi tanggung jawab oleh Tuhan, pasti dia minta hikmat dari Tuhan, supaya dia dapat mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang dia terima dari Tuhan. Orang tua punya tanggung jawab anak-anaknya. Semua orang melayani Tuhan punya tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Maka orang yang punya tanggung jawab, tepatnya diberi tanggung jawab, merasa Tuhan beri dia tanggung jawab, dia akan minta hikmat Tuhan. Supaya dia mampu mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Semua yang di dunia ini akan sirna. Kepandaian sirna. Kemampuan sirna. Kekayaan sirna. Kita mau kumpulkan apa? Kalau tidak sesuai dengan firman yang memuliakan Tuhan. Jadi kita lihat di sini, lalu Tuhan mengkabulkan permohonan Salomo. Sebab di mata Tuhan itu baik permintaan Salomo. Dia tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, tapi dia minta hikmat. Jadi dia tidak minta umur panjang, bukan dia tidak mau umur panjang. Dia tidak minta kekayaan, bukan dia tidak mau kekayaan. Dia tidak minta kekuatan, bukan dia tidak mau kuat. Dia tidak minta kesehatan, bukan dia tidak mau sehat.
Jadi minta hikmat. Nah, orang yang berhikmat dalam arti dia mengerti apa yang dia punya, kemampuan, kekuatan, kekayaannya, kesehatannya dan sebagainya. Dia akan kelola dengan baik apa yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi kembali Tuhan kabulkan. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Salomo penuh hikmat dari Tuhan. Dalam kisah selanjutnya tentang Salomo. Ada dua perempuan Sunda. Memperebutkan anak dan menghadap kepada Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 16. Pada waktu itu masuklah dua perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, yang pertama, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah." Dua orang wanita ini menghadap kepada Raja Salomo. Yang pertama bilang, aku melahirkan anak. 3 hari kemudian, dia melahirkan anak. Kami tinggal sama-sama satu rumah. Tidak ada saksi yang lain. Lalu mereka melanjutkan. Jadi, dua perempuan ini menghadap raja, lalu dia berkata kepada raja. Ayat 19. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Jadi wanita ini bilang, Raja, waktu aku bangun aku lihat, kok mati anakku ini. Coba terus kita ikuti kisah ini. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain, perempuan yang kedua. Bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Sudah lihat, hikmat Salomo bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Masing-masing kedua wanita ini mengatakan bahwa anaknya lah yang masih hidup. Salomo harus mengambil keputusan dengan bijaksana dan adil. Dan tidak boleh salah. Bagaimana cara Salomo mengambil keputusan? Kita melihat apa yang Alkitab katakan. Salomo menggunakan hikmat yang dari Tuhan. Artinya apa yang dia minta dari Tuhan itu, itulah yang dia pakai. Apakah kita sudah memakai apa yang dari Tuhan? Apa yang Tuhan beri sama kita, apa yang Tuhan percayakan sama kita, sudahkah kita pakai untuk kemuliaan Tuhan? Kita lihat ayat 24 sampai 25. Sesudah itu Raja Salomo berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu, wanita yang pertama, dan yang setengah lagi kepada yang lain, kepada wanita yang kedua. Bayangkan kalau andai kata kita ada di tengah-tengah sidang waktu itu. Atau kita tahu orang-orang yang ada di sekitar raja, pasti terkejut, pasti terpana. Kok pedang? Salomo berkata, beri aku pedang. Lalu sekarang penggalah anak itu, anak yang hidup itu. Berikan sepenggal kepada yang satu, sepenggal kepada yang lain. Kenapa Salomo pakai pedang? Ayat 26 kita lihat, ayat 26. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja. Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya,
Ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Jadi wanita yang satu bilang, jangan raja, jangan. Berikan sama dia, berikan sama dia. Karena apa? Karena dia merasa punya belas kasihan. Tapi yang satu, tidak, penggal saja, berikan dia separuh-separuh supaya sama-sama adil dan maksudnya sama-sama anak mereka mati. Kapan perempuan itu berkata, berikanlah kepadanya bayi itu. Ini wanita yang pertama, berikanlah kepada yang kedua, berikanlah kepada dia. Kapan wanita ini? Kapan dia berkata, berikanlah itu? Waktu dalam hatinya timbul belas kasihan. Waktu dalam hatinya timbul belas kasihan. Orang yang punya kasih karena hikmat Allah. Karena Allah memberikan hikmat kepada Salomo. Membuat dia rela memberikan kepada yang lain. Membuat dia rela. Walaupun dia merasa itu anaknya. Begitu juga dengan orang percaya. Kalau dia, walaupun dia tahu itu punya dia, milik dia. Harta dia, kekuatan dia. Dia rela berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kembali kepada kisah ini. Waktu timbul belas kasihan. Nah kita bertanya, kapan belas kasihan ini timbul dalam hati perempuan ini? Kapan? Kapan timbul? Ketika Raja Salomo memerintahkan penggalah anak itu. Jadi kita melihat pedang itulah yang membuat perempuan itu berkata, jangan penggal. Pedang itu yang membuat wanita ini timbul belas kasihan. Disinilah nyata hikmat Allah yang Salomo terima. Pedang itu yang menyatakan siapa di antara dua perempuan itu yang berkata tidak benar. Masih ada salah satu yang tidak benar. Dan pedang itu yang menyatakan. Kita lihat hikmat atau perintah Salomo itu yang membuat belas kasihan atau kasih tidak bisa disembunyikan lagi. Kita tahu pedang itu bicara firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat orang tidak bisa menyembunyikan kasihnya kepada Tuhan. Karena firman Allah, semua pasti ditinggalkan di dunia ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di ke depan. Tapi kita tahu ada Tuhan yang terus menyertai kita. Kembali kepada ayat 26. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Jadi pedang itu firman Tuhan yang mampu menimbulkan belas kasihan atau kasih. Orang bisa rela memberikan hidupnya melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Orang mau melayani Tuhan. Orang mau memberikan hartanya untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Karena apa? Karena firman. Karena firman. Pedang itulah yang membuat orang timbul kasih, belas kasihan. Lalu ayat 27 kita baca. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Berikan kepadanya, jangan sekali-kali membunuh dia. Sebab dia itulah ibunya, itu hikmat. Jadi saudara lihat, Tuhan beri hikmat kepada Salomo untuk memutuskan persoalan dengan adil. Kita juga perlu hikmat. Supaya kita bisa memutuskan sesuatu dengan langkah yang bijaksana. Sekali lagi pedang itu bicara firman. Firman yang dapat menolong seseorang mengambil sebuah keputusan dengan bijaksana. Kita perlu firman Tuhan dalam menghadapi persoalan. Perlu firman. Kalau firman perlu dibaca. Apakah kita membaca firman tiap-tiap hari? Kita minta hikmat. Tapi apa kita baca firman? Apa kita renungkan firman? Apa kita lakukan firman? Apa kita cintai firman? Firman Tuhanlah yang mampu memisahkan yang baik dan yang jahat. Sehingga orang bisa menentukan dengan bijak waktu hadapi sesuatu. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua.
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Memisahkan jiwa dan roh. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Dan biasanya jiwa dalam pengertian orang yang tidak dengar, tidak sungguh-sungguh, tidak jadi pelaku firman. Itu cenderung kepada daging, kepada tubuh, memuaskan hawa nafsu. Tapi firman Allah mampu memisahkan. Kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Maka roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Tuhan mampu bicara melalui manusia. Dikatakan memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itulah yang mampu menolong kita, menuntun langkah kita dengan tepat, mengambil keputusan dengan bijaksana. Firman Tuhan jugalah yang dapat menyatakan kasih. Sehingga perempuan yang benar-benar melahirkan anak yang masih hidup berkata, berikanlah bayi itu kepada yang lain. Jangan sekali-kali membunuh dia. Di sini jelas hikmat Tuhan atas Salomo. Dan perempuan yang berbohong tidak bisa menyembunyikan kebohongannya kalau berhadapan dengan pedang firman Tuhan. Dia berkata, penggal saja, berikan kepada satu, yang lain separuh kepada saya. Itu kelihatan orang yang bohong, orang yang tidak memiliki kasih. Dimanapun, di lingkungan manapun, dalam keluarga pun kelihatan firman Tuhan berkata. So firman itu akan memisahkan yang baik dan yang tidak baik. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kalau seseorang dihadapkan dengan firman, maksudnya kalau orang mau buka hati, berhadapan dengan firman Tuhan, mempersilahkan firman Tuhan koreksi, dia tidak bisa berkelit. Mungkin ada orang yang mampu berkelit itu cuma mulutnya, tapi hatinya tidak, batinnya tidak, pasti dia rasa tertuduh. Sudah. Kalau dia bertobat, selamat. Sudah. Kan itu kita perlu hikmat Tuhan yang melebihi hikmat manusia. So firman Tuhan itulah yang mampu menolong kita dalam menghadapi setiap masalah. Jangan bersandar dengan kekuatan diri, tapi sandar kepada kekuatan firman. Orang yang salah melangkah karena sandar pada kekuatan diri hikmat manusia. Kalau memperoleh hikmat Tuhan itu akan mendapatkan yang lain. Salomo tidak minta kekayaan, umur panjang, dan sebagainya. Tapi dia mendapatkan itu. Memperoleh hikmat Tuhan mendapatkan yang lain. Ayat 13, 1 Raja-Raja 3. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi sudah lihat, aku berikan kepadamu yang engkau tidak minta. Salomo bukan tidak mau kekayaan. Salomo bukan tidak mau kekuatan. Salomo bukan tidak mau kesehatan. Salomo bukan tidak mau umur panjang. Tapi dia tahu hikmat itu yang mengatur hidupnya. Amin. Itu yang membuat Tuhan memberikan semuanya. Firman Tuhan juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan aku tambahkan kepadamu. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan gelisah. Kalau kita nomor satukan Tuhan, pasti Dia genapi firman-Nya, amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Memperoleh hikmat itu pasti jadi berkat. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 4 dan 9. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, berkatalah ia, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Hikmat Tuhan menarik Ratu Negeri Seba percaya kepada Tuhan.
Sekali lagi kita perlu hikmat Tuhan akan menuntun orang, menuntun seseorang yang perlu hikmat Tuhan. Membawa orang lain kepada keselamatan. Kita lihat satu contoh lagi tentang Daniel. Kita tahu Daniel itu dibawa ke Babel sebagai tawanan bersama Sadra, Mesah, dan Abednego. Daniel tubuhnya ditawan, tapi jiwa dan rohnya tidak. Jiwa dan rohnya tidak. Hikmat Tuhan itu bukan melalui tubuh. Hikmat Tuhan itu melalui roh manusia. Lalu mengatur jiwanya untuk menuntun tubuhnya kepada yang benar. Daniel tetap pelihara kekudusan. Daniel tetap jadi pelaku firman. Meski ada di Babel sebagai tawanan. Babel menggambarkan dunia ini. Kita ada di dunia ini. Tapi kita tetap menjaga kebenaran seperti hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah karena itu Tuhan berikan Daniel hikmat. Ayat 17 dari Daniel pertama. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Diberi hikmat oleh Tuhan Daniel. Satu waktu Raja Nebukadnezar mimpi. Dan dia ceritakan kepada Daniel. Dan Daniel dengan hikmat Tuhan, dia bisa mengartikan mimpi raja. Kita baca kisah ini dalam Daniel 4 ayat 20. Pohon yang tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, ayat 22. Tuankulah itu ya raja, tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Ayat 24 dan 25. Inilah maknanya ya raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu. Hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Sampai tuanku mengakui Tuhan. Dan benar apa yang disampaikan Daniel penuh dengan hikmat itu terjadi atas Nebukadnezar ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Jadi apa yang disampaikan Daniel terjadi. Sebab dia terima hikmat dari Tuhan. Dan sampai akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang maha kuasa. Kita baca ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Jadi sudah melihat kisah ini. Tanpa hikmat Tuhan, sekali lagi. Tanpa hikmat Tuhan, Daniel tidak akan mampu mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Jika mimpi Raja Nebukadnezar tidak diartikan, jika Raja Nebukadnezar mimpinya tidak diartikan, maka dia tidak akan tahu jalan keluar dari masalahnya. Dan jika Nebukadnezar tidak mengakui Allah yang maha tinggi, maka dia akan tidak tertolong. Tapi apa yang disampaikan oleh Daniel benar terjadi. Lalu benar-benar Raja menengadah ke langit, minta. Dan Tuhan berikan kembali hikmat, berikan akal budi kembali kepadanya. Lalu dia memuji Tuhan. Di mana bisa mendapatkan hikmat Tuhan? Di mana? Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulutnya. Dari mulutnya Tuhan. Dari perkataannya Tuhan. Dari ucapannya Tuhan. Itulah firman-Nya Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Karena itu jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman.
Minta hikmat Tuhan, cintai Tuhan, cintai firman. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, firman itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Kita merasa tidak mampu, minta hikmat Tuhan. Ayat 8 dari Mazmur 51. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Orang yang hidup dalam kebenaran firman, dia akan mudah terima hikmat Tuhan. Juga orang yang rendah hati, dia akan terima hikmat. Amsal 11 ayat 2b berkata, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Semakin rendah hati, semakin dipenuhi dengan hikmat, semakin dituntun oleh Tuhan. Jadi pelaku firman, membuat kita hidup dalam kebenaran, dan membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Jadi hikmat yang mana yang kita pilih? Hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Kita mampu bertindak bijaksana dalam menghadapi persoalan. Karena hikmat Tuhanlah yang memampukan seseorang, memampukan kita menolong orang lain keluar dari persoalan. Hikmat Tuhanlah yang membuat kita dapat menuntun orang lain untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus. Dia kebenaran itu. Karena itu terus minta hikmat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu firman-Nya supaya kita bertindak sesuai dengan hatinya Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari bangkit berdiri. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau setia. Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau segalanya, dari harta. Mari semua nyanyi pujian ini. Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Tunjukkan kasih setia. Kau sediakan yang kita perlu. Dia sediakan yang kita perlu. Diakan yang ku perlu. Kau setia. Apa yang kau perlukan? Pemuda-pemudi, apa yang kau perlukan? Tuhan pas sediakan. Kau tunjukkan kasih, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Tunjukkan. Terus angkat tanganmu, angkat jiwamu, sembah Dia, muliakan Tuhan. Dia hadir, Dia ada di tengah kita pagi hari ini. Kau setia, Kau mulia, Kau berada datang. Kau tunjukkan. Bapak Edi Haryanto berdoa, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Kami terlalu yakin ya Tuhan akan kesetiaan-Mu. Kami terlalu percaya akan kemuliaan-Mu. Kami juga terlalu yakin bahwa Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang bijaksana, Engkau Allah yang arif, Engkau Allah yang penuh hikmat. Oleh karena itu kami tidak pernah meragukan akan kebaikan dan kebajikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam renung hati kami yang terdalam. Dan kami mau masukkan dalam hati kami yang terdalam. Dan kami bijak-bijak untuk melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan, siapakah yang dapat menolong kami dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam sakit kami, di dalam kepapaan kami, ketidakmampuan kami. Karena kami tidak dapat berbuat banyak, tetapi kami punya satu Tuhan yang luar biasa. Kami punya Allah yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami tidak pernah ditinggalkan ya Tuhan. Kira patakarala papa, kina katakarala papa, iuri uretu sikikikik ya sukitu karata malala papa. Ingatlah Tuhan bersamamu. Ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia senantiasa ada bersamamu. Dia tidak akan pernah tinggalkanmu. Kini kisungkan dekorato daya lalusi. Kiputiku sanggadukan. Dia akan selalu bersamamu. Dia akan selalu bersamaku. Dia selalu bersama kita. Bapak terima kasih karena Engkau Tuhan yang setia. Engkau buktikan kesetiaan-Mu di atas kayu salib pun karena Engkau setia. Engkau menebus dosa-dosa kami. Engkau mencintai dunia ini untuk kami. Supaya kami masuk dalam kerajaan surga. Supaya kami yang hina dina ini, kami boleh dihisapkan
Kami boleh dibenarkan, kami boleh dilayakkan untuk kami masuk surga. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat belayan tangan Tuhan yang kuat pagi hari ini. Kami yakin dan percaya segala sakit kami, segala keluh kesah kami, segala penderitaan kami, Tuhan tahu dan Tuhan segera akan menyelesaikan atas setiap persoalan, problema, masalah keuangan kami. Tuhan ada bersama kami. Gusti puritusik itu, kimura pasik itu karupala yarap. Kipurapukara. Sekali-kali Tuhan akan senantiasa ada bersamamu. Kianora malesuki atau karamati. Gitu karapalata karakataka. Dia akan senantiasa ada bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu melalui Bapak Gembala kami. Dan biarlah roh hikmat dan wahyu menyertai kami. Dan ajari kami buat firman hari ini. Untuk kami senantiasa punya hikmat Tuhan. Kami memilih hikmat Tuhan. Karena saat kami memilih hikmat Tuhan, kami akan aman dalam lindungan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Tuhan, terima kasih buat ibadah yang diberkati ini. Kami bersyukur kami bisa onset. Kami bisa boleh menaikkan setiap pujian, penyambahan, pengagungan kami yang terdalam. Dalam lendung hati kami. Ajari kami untuk tetap rendah hati dan lebih-lebih tambah-tambahkan kepada kami untuk kami rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ini doa kami yang jauh dari sempurna. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Tuhan tolong umat-Mu Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan imannya. Yang susah Engkau berikan penghiburan ya Tuhan. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan Kau berikan mereka iman yang kuat. Yang dalam keadaan terpapar Tuhan jamah dan sembuhkan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin.